Nah, tentu jadi ke depan saya tentu berharap sekolah kopi ini bisa mencetak anak-anak muda yang peduli dengan kopi. Mereka mempunyai wawasan yang lebih cerdas, lebih pintar dari kakeknya, dari orang tuanya, dari paman-pamannya. Bagaimana caranya mengolah lahan pertaniannya, termasuk merubah bentuk dan nilai daripada kopi itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Tribuners, saat ini saya sedang berada di Kabupaten Lampung Barat. Ini salah satu kabupaten unik di Lampung karena memiliki kontur pegunungan dan sudah dikenal sebagai penghasil kopi. Selain kopi, sebenarnya apa saja sih potensi-potensi yang ada di Lampung Barat? Untuk mengetahui hal tersebut, saat ini saya sudah bersama dengan Bupati Lampung Barat, Bapak Parosil Mapsus, atau biasa disapa Pak Cik Parosil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ridwan. Apa kabarnya? Alhamdulillah, sehat wawai. Sehat wawai. Nah, Pak Cik sudah 3 bulan menjabat untuk periode kedua saat ini. Apa saja yang sudah dilakukan dan di periode kedua ini apa sih rencana-rencana yang dilakukan untuk pembangunan Lampung Barat? Ya, memang untuk mengukur keberhasilan itu dalam tempo yang singkat sebetulnya belum bisa diukur secara statistik. Karena memang keberhasilan daripada sebuah program pemerintah itu perlu diikuti dengan regulasi dan program yang mungkin sifatnya jangka menengah dan juga panjang. Dan memang awal pemerintahannya Pak Parosil di periode yang kedua ini, tentu yang paling penting adalah penguatan kedisiplinan. Karena semua keberhasilan itu diawali daripada ketaatan daripada ASN itu untuk melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Nah, tentu saya memberikan himbauan, termasuk juga arahan dan teguran, termasuk sanksi kepada ASN yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita ini digaji dari pajaknya rakyat, tetapi kita mengabaikan kepentingan dan pelayanan kepada rakyat. Dan bukan berarti saya ingin supaya dikenal orang yang kejam, bukan. Tapi tentu apa yang saya berikan kepada ASN saya yang tidak menjalankan tugas dan fungsi itu merupakan sebuah punishment yang tidak menjalankan kebijakan daripada peraturan perundang-undangan dan pimpinan. Paling tidak itu akan menjadi salah satu cambuk bagi ASN lain untuk melakukan perbaikan dan memunculkan motivasi dan etos kerja yang baru. Dengan ukuran yang kita diberikan dalam bentuk punishment tersebut. Dan selama 3 bulan ini saya lihat dan saya pantau tingkat kedisiplinan dari pegawai yang ada di Lampung Barat ini alhamdulillah meningkat. Termasuk tentu saya melakukan penguatan ke beberapa kecamatan, melakukan ya identifikasi persoalan-persoalan, walaupun mungkin kalau secara jujur apa yang dirasakan masyarakat Lampung Barat ini sebetulnya masih terekam dengan jelas di pikiran dan benak saya. Ada beberapa hal mungkin program yang mesti saya jalankan, tetapi mungkin belum bisa saya lakukan karena keterbatasan waktu jabatan saya hanya 5 tahun. Tetapi tentu sebagai pemimpin yang bijak, kita tentu harus mendengar aspirasi masyarakat. Karena problema dan persoalan yang terjadi hari ini tentu tidak sama dengan problema dan persoalan yang terjadi di beberapa tahun yang lalu. Nah, oleh karena itu dengan dinamika yang terjadi, tentu saya mengidentifikasi persoalan dan kebutuhan. Dan muncul beberapa persoalan-persoalan. Nah, persoalan-persoalan ini tentu harus saya lakukan secara selaras dengan apa yang menjadi visi dan misi saya sebelum saya menjadi bupati terpilih. Waktu saya diundang oleh KPU sebagai penyelenggara pilkada dalam rangka mungkin debat publik. Nah, tentu hal ini saya sinkronisasikan. Dan yang menjadi titik fokus ke depan tentu masalah infrastruktur. Karena memang di kepemimpinan saya 5 tahun yang lalu, kita sama-sama memahami pandemi COVID-19 menjadi salah satu yang tidak bisa kita pungkiri, menjadi hambatan kita untuk pengelolaan anggaran, untuk kebijakan terkait dengan penanganan-penanganan yang sifatnya pembangunan fisik, termasuk dalam hal ini adalah pembangunan infrastruktur. Maka ke depan, fokusnya Pak Parosil dan Pak Manas Nurin adalah memperbaiki
ruas-ruas jalan yang menjadi kewenangan daripada pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar ruas-ruas jalan ini lebih baik dalam konteks mantap. Termasuk Mas Ridwan, termasuk juga pendidikan dan juga kesehatan. Karena di awal kepemimpinan saya dulu, saya punya program pembangunan sarana kesehatan di seluruh kecamatan dalam bentuk pembangunan puskesmas, dan saya tingkatkan menjadi puskesmas rawat inap, termasuk juga pelayanan ambulan hebatnya, termasuk juga membangun kebijakan terkait dengan seluruh pekon itu punya perawat pekon atau perawat desa. Kalau bidan desa hampir semua daerah punya. Tapi kebijakan terkait dengan perawat ini kan tidak semua daerah punya. Termasuk beasiswa kedokteran. Dan kalau bicara masalah pendidikan, ya saya sudah menggulirkan yang namanya bantuan seragam gratis dulu. 3 setel ya. Tidak semua daerah punya program ini. Kalaupun ada, mungkin daerah itu hanya memberikan bantuan bagi keluarga yang tidak mampu. Tapi kalau di Lampung Barat ini tanpa kelas. Artinya anaknya bupati, anaknya Mas Ridwan pun di sini, kalau sekolah di sini, silakan untuk mendapatkan seragam ini gitu loh. Dan ke depan justru akan saya tambah dengan yang namanya tas gratis. Termasuk mungkin program-program yang lain terkait dengan potensi-potensi yang memang menjadi unggulan di Lampung Barat ini adalah masalah kopi robusta. Kopi robusta. Tetap akan menjadi rujukan Pak Bupati bahwa orang Lampung Barat ini bisa sejahtera, orang Lampung Barat ini bisa sehat, orang Lampung Barat ini bisa punya pendidikan lebih tinggi. Yang menjadi modal utama adalah kopi. Nah, ini menarik kalau bicara kopi. Lampung Barat kan sudah dikenal sebagai penghasil kopi. Sebenarnya kondisi perkebunan kopi di Lampung Barat saat ini seperti apa, dan upaya nanti Pemda untuk meningkatkan lebih tinggi lagi kualitas atau penjualannya seperti itu akan seperti apa, Pak Bupati? Jadi memang kalau bicara masalah kopi, sebetulnya Lampung Barat ini kan luasan lahannya yang memang masuk di luas daerah marga itu sekitar 53.000 hektar. Tapi kalau yang berada di hutan lindung, yang notabene dia mempunyai izin hutan kemasyarakatan lebih dari 53.000 hektar. Kita punya lahan hampir ratusan hektar. Ratusan ribu hektar. Artinya produktivitas kopi di Lampung ini hari ini sumber yang terbesar ada di Lampung Barat. Dan memang kondisinya sekarang ini kalau bicara produksi per hektar, memang terjadi penurunan. Dan penurunan ini sebetulnya banyak faktor. Yang pertama kalau menurut hemat kami adalah faktor umur. Jadi kopi yang hari ini berproduksi, ada yang sudah di atas 50 tahun. Pohon kopinya? Pohon kopinya sudah sangat tua. Dari zaman kakek kami, dari zaman orang tua kami, sampai saat ini cucung dan cicitnya. Tentu produksinya akan berkurang. Walaupun mungkin sudah dilakukan upaya dan usaha dan cara bagaimana meningkatkan produksi. Kalau dulu kan masih dengan pola-pola yang sangat tradisional. Belum ada temuan-temuan yang mungkin agak lebih menuju ke kata modernisasi. Belum ada dulu bahasa stek, ya kan belum ada. Dan mungkin klon-klonnya dulu mungkin ya masih ada klon-klon kampung lah. Kalau sekarang ini sangat banyak jenisnya. Klon-klon, ada yang klon B, klon Bagio, ya ada yang jenis kopi, ya banyak lah macam jenisnya. Ya, artinya penemuan-penemuan orang. Dan produksinya bagus. Selain masalah umur, yang jadi masalah juga tentu unsur hara. Tingkat keasaman tanahnya mungkin sudah sangat tinggi. Karena mungkin sudah terlalu lama gitu. Kalau dulu orang berkebun itu tidak menggunakan zat-zat kimia. Tapi kalau hari ini, masyarakat ini mereka memperluas lahan pertaniannya. Dengan pola cara pengurusannya apa? Dengan cara nyemprot. Menggunakan zat kimia. Yang namanya kita menggunakan zat kimia itu pasti tanah itu akan rusak. Termasuk juga tanamannya. Jadi wajar kalau produksi kopi itu terjadi penurunan. Ya kan? Secara kualitas juga mungkin terjadi penurunan juga. Nah, tetapi tentu pemerintah tidak boleh diam. Pemerintah harus mengambil sebuah kebijakan. Kebijakannya seperti apa? Jadi dulu di zaman kepemimpinan Pak Parosil yang pertama, saya dulu pernah menggelar yang namanya festival kopi. Saya ingin mengenalkan bahwa Lampung Barat ini memang tempatnya penghasil kopi. Tempatnya orang untuk belajar kopi. Tempatnya orang untuk memahami asal-usul daripada kopi. Termasuk bagaimana caranya kopi itu bisa merubah daerah yang miskin menjadi daerah berkembang dan menuju maju.
buatlah kita yang namanya Kampung Kopi. Dan alhamdulillah Kampung Kopi mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pariwisata dan Pemuda dan Olahraga. Termasuk juga kita mendapatkan perhatian penghargaan dari Pak Gubernur, termasuk juga dari Menteri Dalam Negeri. Dan sebagai bentuk integrasinya sebuah kebijakan, selain festival kopi, saya juga buat Kampung Kopi. Selain Kampung Kopi, saya juga buat sekolah kopi. Sekolah kopi ini di Indonesia ini baru ada di Lampung Barat. Walaupun saya sangat sadar, ini sebetulnya pemikiran dan idenya yang berlian. Kalau sarana prasarananya masih sangat sederhana. Nah, tapi ke depan ini akan menjadi salah satu titik fokus saya bahwa sekolah kopi ini mesti dilakukan mungkin revitalisasi. Perbaikan sarana prasarana penunjang sebagai ikon dari kebanggaan masyarakat Lampung bahwa Lampung Barat merupakan daerah penghasil kopi. Sekolah kopi ini cukup menarik Pak Bupati karena ini banyak digaungkan kan petani milenial. Tadi kita bicara usia pohon kopi sampai 50 tahun, usia petaninya seperti apa? Nah, jadi memang tujuan hadirnya sekolah kopi sebetulnya konsepnya untuk memberikan bekal pengetahuan bagi masyarakat yang mungkin ingin tahu apa itu kopi, apa itu kopi robusta, apa itu kopi arabica, apa itu kopi Liberia. Dan bagaimana caranya agar kopi ini mempunyai nilai tambah. Karena selama ini kan masyarakat Lampung Barat kan hanya jual kopi asalan. Artinya kita baru bicara hulu, belum bicara hilir daripada sebuah produksi yang menjadi unggulan daripada sebuah daerah. Nah, tentu jadi ke depan saya tentu berharap sekolah kopi ini bisa mencetak anak-anak muda yang peduli dengan kopi. Mereka mempunyai wawasan yang lebih cerdas, lebih pintar dari kakeknya, dari orang tuanya, dari paman-pamannya, bagaimana caranya mengolah lahan pertaniannya, termasuk merubah bentuk dan nilai daripada kopi itu sendiri. Makanya kita hadirkan namanya barista-barista muda. Ya kan? Dulu mungkin orang belum ngerti bagaimana seorang barista muda itu meracik kopi yang mungkin kalau kita minum di warung mungkin harganya mungkin hanya 5.000 perak, 5.000 rupiah, ya kan? Tapi dengan dikelola dengan seorang barista yang sudah mempunyai kemampuan dilahirkan dari sekolah kopi, nanti satu gelasnya bisa mungkin naik di angka 15.000 atau 20.000. Berarti kenaikan harganya berapa keuntungannya kan? Nah, termasuk selain bicara itu tentu kita ingin memberikan wawasan dan pengetahuan bahwa sekolah kopi ini selain edukasi, sekolah kopi ini berfungsi sebagai lahan pariwisata. Suka tidak suka loh, akan timbul orang yang mungkin bertanya-tanya, sekolah kopinya apa sih? Fungsinya apa sih? Bentuknya seperti apa sih? Akhirnya mereka datang. Kan dengan adanya kunjungan itu kan artinya menghadirkan pariwisata. Akan tumbuh perekonomian. Dan saya itu yakin. Makanya ke depan tentu saya akan berkoordinasi dengan Pak Gubernur, termasuk juga akan mohon dukungan dengan Pak Gubernur, agar kiranya Pak Gubernur juga bisa memberikan perhatian dengan Lampung Barat terkait dengan program yang namanya pembangunan sekolah kopi. Karena kalau hanya mengandalkan APBD Lampung Barat, saya ya bukan pesimis, tapi menurut saya mungkin agak berat. Tapi dengan adanya mungkin dukungan dari Pak Gubernur, karena beliau mungkin banyak link dan jaringan yang bisa membantu beliau untuk mewujudkan mimpi besar saya menjadikan sekolah kopi ini menjadi ikonnya Lampung, bukan ikonnya Lampung Barat, ikonnya Lampung. Karena Lampung ini, Mas Ridwan, rata-rata kalau kita ke Jakarta, kita ke Bali atau ke daerah lain pun, yang dikenal orang dan dikenang orang dengan Lampung ini kopi. Jadi sudah menjadi kewajiban kita bersama dong, antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi untuk mewujudkan ya Lampung menjadi sentralnya kopi. Berarti sekolah kopi ini sudah punya manfaat kalau meningkatkan value kopi kan. Ya. Kalau mungkin dulu petani hanya tahu memanen kopi, sekarang sudah bisa mungkin mendistribusikan dengan cara yang lebih baik. Termasuk Mas, jadi termasuk juga dulu mungkin kulit kopi itu sesuatu hal yang mungkin menjadi sampah. Hari ini kulit kopi itu banyak manfaatnya. Justru kemarin ada yang ibu-ibu PKK-nya juga bisa menciptakan kulit kopi menjadi kue. Namanya seperti ya kue-kue kering itu loh. Termasuk juga kaskara gitu kan. Gitu. Jenis-jenis dari, itu contohnya dari bibit dari kulit kopi yang sudah merah. Bisa diolah dengan ibu-ibu PKK. Minimalkan hasil buangan dari... Ya, tidak ada lagi sebetulnya. Jadi sekarang ini, kalau dulu kulit kopi itu jadi limbah yang tidak bermanfaat. Hari ini justru limbah kopi itu bisa bermanfaat dan mempunyai nilai harga.
Untuk apa? Untuk kopi sendiri, jadi pupuk, dan dimanfaatkan juga untuk pakan ternak, termasuk juga yang lain-lainnya. Karena memang ternyata kulit kopi itu banyak manfaatnya. Oke. Pak Cik, tadi disebutkan sekolah kopi bisa menjadi salah satu potensi wisata. Nah, Lampung Barat ini kan dikenal sebagai wilayah pegunungan, konturnya pegunungan. Sebenarnya ada wisata apa lagi sih di Lampung Barat ini? Jadi memang kalau bicara Lampung Barat ini kan sebetulnya mungkin Lampung Barat ini diciptakan Tuhan di saat Tuhan lagi tersenyum. Kan gitu-gitulah bahasa ininya kan ya. Jadi memang kalau Lampung Barat ini semua indah banget lah. Jadi potensi wisatanya sangat banyak. Kita punya gunung yang memang menjadi kebanggaan kita. Ada Gunung Seminung, ada Gunung Pesagi. Dan kita juga punya danau. Ada yang namanya Danau Ranau, ada yang namanya Danau Suwo. Kita juga punya uai yang begitu besar namanya Uai Besai, ya kan. Dan kita juga punya purbakala namanya Megalitikum Batu Berak, ya kan. Termasuk juga kita punya aset-aset budaya. Dan itu semua luar biasa. Itu semua menjadi aset untuk menjadi destinasi wisata Lampung Barat. Termasuk hari ini berkat kreativitas dan inovasinya anak-anak muda. Banyak sekarang ini yang perbukitan, pergunungan, yang notabene itu adalah daerah hortikultura. Dimanfaatkan untuk jadi wisata. Ada yang namanya Bukit Bakung. Iya kan? Tempat yang sekarang yang lagi tren itu negeri di atas awan, itu gitu kan. Termasuk ya saya juga kita punya Arum Jeram, ya kan begitu-gitu. Ya artinya Lampung Barat ini merupakan salah satu wilayah yang ada di Lampung yang memang potensi wisatanya unik dan cukup banyak. Termasuk yang namanya air terjun ya banyak banget. Berarti wisata alamnya memang. Termasuk ada potensi yang sangat menarik sebetulnya. Kita punya yang namanya Gemburak. Gemburak itu mirip Ciwidey. Tetapi memang dia keberadaannya di Taman Nasional Bukit Basa Selatan. Ya kan? Itu luar biasa indahnya. Saya sudah 2 kali saya ke sana. Sangat menarik. Saya bisa saya katakan di depan Mas Ridwan. Mungkin kalau levelnya Ciwidey masih kalah dengan Gemburak yang kita punya. Cuman memang dia berada di Taman Bukit Basa Selatan gitu. Sama dengan danau yang ada di Suwo. Danau di Suwo itu luar biasa uniknya. Dan kita punya yang namanya danau lebar, udah itu danau asam, ya kan? Punya keramikan, ya kan? Nah, jadi mungkin memang Lampung Barat ini menyimpan potensi yang sangat besar. Tetapi karena mungkin keterbatasan kemampuan untuk melakukan pengelolaan belum bisa dioptimalkan, termasuk yang menjadi alasannya adalah akses yang terlalu jauh antara ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten Lampung Barat. Oke, tapi kedepannya ada rencana untuk lebih memaksimalkan kan? Tentu akan kita lakukan karena memang dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, mungkin tanggal 15 Juni ini juga kita akan segera meresmikan yang namanya pasar tematik yang notabene dia berada di Danau Ranau. Dan mungkin nanti akan bisa menjadi salah satu magnet orang untuk datang ke Lampung Barat. Selain Kebun Raya Liwa, selain Danau Suwoh, Danau Asam, termasuk juga Uai Besai dan juga Megalitikum dan juga Gunung Pesagi dan Gunung Seminung, termasuk juga rumah adat-adat yang lainnya. Ya artinya ke depan tentu pemerintah daerah ini harus memanfaatkan potensi yang dimiliki dengan regulasi yang ada, ya kan? Karena kadang-kadang Ridwan kita ini kan terbentur dengan regulasi, ya kan? Daerah pingin menggali, tapi dia berada di daerah yang mungkin tidak bisa dimanfaatkan karena dia mungkin masuk kawasan, katakanlah kepemilikannya dunia, seperti Danau Asam, Danau Suwo, ya kan, Danau Belibis yang ada di Suwo. Tetapi sebetulnya kalau untuk pengelolaan yang dilakukan oleh Pok Darwis itu boleh. Yang tidak boleh itu mungkin sifatnya ya mungkin membangun secara fisik, ya, yang permanen, atau membangun gedung-gedung secara permanen, itu nggak boleh. Tapi kalau hanya menggunakan menikmati, diperbolehkan. Oke, karena biar tidak mengganggu alamnya. Tidak merusak lingkungan. Oke, Pak Cik, ini sudah cukup panjang perbincangan kita hari ini. Terima kasih banyak nih atas waktunya. Tribuners, banyak sekali informasi yang didapatkan dari Pak Cik Parosil Mapsus tentang kopi, bagaimana ada sekolah kopi di Lampung Barat, bagaimana banyak sekali potensi wisata di Lampung Barat. Jadi kalau mau merasakan langsung silahkan datang ke Lampung Barat. Demikian bincang-bincang kita bersama Bapak Bupati Lampung Barat, Bapak Parosil Mapsus. Kita jumpa lagi dalam podcast Tribun Lampung berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ngopi dulu kita.